semuanya. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam pembahasan Sekolah Sabat bersama saya, Pendeta Deo Sompotan. Sepanjang triwulan ini kita masih dalam pelajaran tentang Yesaya, hiburkanlah umatku. Dan puji Tuhan, kita sudah masuk dalam pelajaran yang ketujuh. Judul pelajaran kita pada pelajaran yang ketujuh ini adalah Kekalahan Bangsa Asyur. Mari kita berdoa sebelum kita akan membahas pelajaran Sekolah Sabat kita. Bapa kami yang di sorga, kami datang padamu memohonkan tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar ketika kami belajar pelajaran Sekolah Sabat ini, kami dapat mengerti, selanjutnya kami boleh praktekkan itu, nilai-nilai rohaninya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuntunan berkati kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat-ayat Alkitab yang menjadi dasar dari pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini terdapat di dalam Yesaya 36 ayat 1, Yesaya 36 ayat 2 sampai 20, Yesaya 36 ayat 21 sampai 37, dan kemudian Yesaya 37 ayat 20, Yesaya 37 ayat 21 sampai 38, dan Yesaya 38 dan Yesaya 39. Sementara itu ayat hafalannya terdapat di dalam Yesaya 37 ayat 16. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertakhta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Yesaya 37 ayat 16. Pada sepanjang pelajaran pekan ini kita akan melihat bagaimana kekalahan daripada bangsa Asyur. Kita akan melihat bagaimana seorang raja dari Asyur yang bernama Sanherib, bagaimana kisahnya dengan sebuah istana yang dijuluki istana tanpa tandingan, yang sekarang ini berada di museum di Inggris. Dan hebatnya cerita ini tentang bagaimana keadaan buruk yang menimpa orang yang mengaku sebagai umat Allah. Spesifik kita akan bahas pada minggu ini. Tali busur yang sudah terpasang. Yesaya 36 ayatnya yang pertama menuliskan di sana kejadian yang terjadi dengan bangsa Yehuda. Ketika Ahaz yang tidak setia itu dia kemudian meninggal, dia digantikan oleh anaknya. Anaknya ini namanya Hizkia, dan Hizkia kabar baiknya adalah raja yang setia kepada Tuhan. Namun Hizkia mewarisi sebuah kerajaan yang telah kehilangan kemerdekaannya. Mereka sementara terkungkung oleh karena penjajahan dari bangsa Asyur. Mereka harus membeli bantuan dari bangsa Asyur untuk melawan bangsa Aram dan bangsa Israel Utara. Ini yang membuat akhirnya mereka terjajah oleh karena Asyur. Yehuda harus membayar sejumlah besar upeti berupa uang perlindungan kepada Asyur. Nah, ketika kemudian peristiwa ini berlangsung, Raja Asyur kemudian meninggal. Nah, raja yang meninggal itu, dia meninggal dalam medan pertempuran, namanya Raja Sargon II. Dia meninggal di medan pertempuran. Lalu kemudian digantikan oleh seorang raja yang lain yang bernama Sanherib. Ini peristiwa terjadi pada tahun 705 Masehi. Asyur kemudian menjadi tampak lemah ketika terjadi pergantian raja tersebut. Dan bukti bahwa Asyur dan ayat-ayat Alkitab menyatakan bahwa Hizkia menggunakan tindakan yang agresif kesempatan ini untuk memberontak dengan mengambil satu tindakan untuk mengusahakan bangsanya keluar daripada kungkungan bangsa Asyur. Dia mengambil satu tindakan yang agresif sebagai pemimpin kelompok anti Asyur, memimpin pemberontakan di antara bangsa-bangsa kecil di wilayahnya yang juga anti akan Asyur. Dan kemudian yang terjadi berikutnya adalah sebagai berikut. Akhirnya dugaan perlawanan ini diketahui oleh Sanherib, Raja Asyur. Lalu kemudian Sanherib membuat sebuah persiapan untuk menyerang akan Yehuda. Demikian pula Hizkia juga membuat persiapan untuk melihat bagaimana serangan yang akan terjadi dari Asyur. Yang dilakukan oleh Hizkia adalah dia mempersiapkan benteng-benteng pertahanan, dia mempersiapkan tentaranya secara fisik, dan juga dia melakukan yang namanya persiapan dalam hal dia memperbaiki dan meningkatkan keamanan pasokan air di seluruh Yerusalem. Disinilah kemudian
muncul yang namanya air Siloam atau saluran air Siloam yang sangat termasyhur, bagaimana Hizkia melakukan supaya persediaan air di Yerusalem itu terjaga menghadapi akan serangan daripada Asyur. Hizkia mempersiapkan bangsanya untuk pertempuran itu. Dan sama pentingnya seperti peran kepemimpinan, militer, dan organisasi, Hizkia juga menyadari akan pentingnya kepemimpinan rohani dalam upaya untuk berhadapan dengan Asyur. Maka dia berusaha untuk meningkatkan moral umat Tuhan di waktu itu dengan menyatakan bahwa kita harus takut akan Tuhan. Ellen White dalam kitab Alpha Omega atau buku Alpha Omega jilid 4 halaman 288 menyebutkan seperti ini. Saya akan baca kutipannya untuk kita. Ellen White menyatakan seperti begini. Tetapi Raja Yehuda telah menentukan untuk melakukan bagiannya dalam mengadakan persiapan untuk melawan musuh, dan telah merampungkan semua yang dapat dilakukan dengan kemampuan dan kekuatan manusia. Ia telah menghimpun angkatan perangnya dan telah menasihati mereka supaya bertindak dengan gagah perkasa. Jika Hizkia sangat mempercayai Tuhan, mengapa dia begitu banyak melakukan usaha pribadi? Walaupun kepemimpinan rohani itu dia juga lakukan, tapi mungkin dalam kapasitas yang lebih kecil daripada usaha pribadinya secara militer untuk memperkuat akan kerajaannya menghadapi serangan daripada bangsa Asyur. Apakah pekerjaannya ini meniadakan iman? Itu pertanyaan berikutnya. Lalu bagaimana kalau kita bandingkan dengan ayat yang lain, di mana contohnya di dalam Filipi pasal 2 ayat 12-13, bagaimana soal kita bekerja sama dengan Allah yang menyediakan kuasa yang benar-benar efektif untuk kita. Ini menjadi satu pertanyaan perenungan bagi kita. Selanjutnya kemudian terjadi yang namanya propaganda. Pengusaha Asyur rupanya bukan hanya brutal dalam peperangan, tapi mereka juga sangat cerdas. Dan bukti kecerdasannya adalah tujuan mereka sebenarnya untuk menjajah, untuk mengambil wilayah adalah supaya mereka dapat mengambil kekayaan alamnya dan kekuasaannya, dan bukan semata-mata hanya ingin menghancurkan akan lawannya. Jadi ada satu hal yang mereka selalu ingat, bahwa mengapa harus menggunakan sumber daya yang kuat untuk merebut kota, merebut satu wilayah, jika dapat membujuk penduduknya itu atau wilayah tujuan serangan mereka untuk menyerah. Jadi inilah strategi yang mereka lakukan. Mereka melakukan yang namanya kemudian propaganda lewat seorang utusan dari Sanherib yang bernama Rabshakeh. Rabshakeh ini adalah semacam pegawai dari kerajaan Asyur, dan dialah yang diutus ke Yerusalem untuk kemudian membuat propaganda di sana dengan argumen-argumen yang meyakinkan. Dia menyebutkan beberapa hal, di antaranya adalah, kalian tidak dapat mengandalkan Mesir untuk menolongmu, karena Mesir sekarang lemah dan tidak dapat diandalkan. Dan engkau tidak dapat bergantung kepada Tuhan untuk menolong, karena Tuhan telah sakit hati dengan Hizkia yang telah memindahkan bukit-bukit pengorbanan dan mezbah di seluruh Yehuda, dan meminta seluruh rakyat untuk menyembah pada satu mezbah di Yerusalem. Pada kenyataannya Tuhan ada di pihak Asyur, dan dia mengatakan kepada Sanherib untuk menghancurkan kota Yehuda. Bahkan engkau tidak memiliki orang yang terlatih untuk menunggangi 2000 ekor kuda. Untuk menghindari pengepungan di mana engkau nantinya tidak memiliki makanan dan minuman, menyerahlah sekarang, maka engkau akan diperlakukan dengan baik. Hizkia tidak dapat menyelamatkanmu, dan karena para dewa dari bangsa-bangsa yang ditaklukkan oleh Asyur tidak dapat menyelamatkan mereka, engkau dapat dipastikan bahwa Allahmu juga tidak akan menyelamatkan engkau. Ini adalah provokasi propaganda yang dilakukan oleh Rabshakeh, utusan dari Sanherib kepada penduduk yang ada di Yerusalem. Sekarang kita telaah satu persatu, apakah propagandanya itu benar? Mari kita lihat, karena begitu banyak kebenaran yang dia katakan, argumennya sangat persuasif,
yang sangat mendukung dia adalah dua argumen yang tidak diucapkan. Pertama, dia datang baru saja dari Lakis, hanya 30 mil jaraknya, di mana Asyur menunjukkan apa yang terjadi pada sebuah kota yang memiliki benteng yang kuat jika penduduknya berani menolak mereka. Ini yang terjadi. Jadi pada waktu itu mereka juga sementara mengepung sebuah kota yang bernama Lakis. Nah, yang kedua, dia memiliki kontingen pasukan Asyur bersamanya. Mengetahui nasib tentara dan kota-kota di tempat lain yang telah takluk kepada Asyur. Tidak seorang pun dari bangsa Yehuda memiliki alasan untuk meragukan dari sudut pandang manusia bahwa Yerusalem telah dikutuk. Rasake juga benar ketika mengatakan bahwa Hizkia telah menghancurkan berbagai tempat pengorbanan untuk memusatkan peribadatan di bait suci Yerusalem. Namun, apakah ada reformasi ini menyakiti hati Tuhan yang menjadi satu-satunya harapan namun telah ditinggalkan oleh bangsanya? Dapatkah dia menyelamatkan mereka? Itu terserah Allah untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana propaganda yang dilakukan oleh Rasake. Seakan-akan benar propagandanya. Dan memang sebagian benar. Tetapi apakah Allah telah meninggalkan bangsa Yehuda? Tentunya hanya Allah sendiri yang tahu. Satu hal yang sangat berbahaya dari propaganda-propaganda yang terjadi di dalam kehidupan kita, di sekitar kita. Kita harus betul-betul bertanya kepada Tuhan tentang hal ini. Terguncang tetapi tidak ditinggalkan. Sangat terguncang dan sangat berkabung dalam kesusahan, Hizkia berpaling kepada Allah dengan rendah hati dalam memohon doa pengantaran Yesaya, seorang nabi yang nasihatnya selalu diabaikan oleh ayahnya. Dia datang, lalu kemudian pesan yang disampaikan sangat singkat tetapi cukup jelas. Allah ada di pihaknya. Yesaya meramalkan bahwa Sanherib akan mendengar kabar yang mengalihkan perhatiannya dari serangan terhadap Yehuda, dan itu segera digenapi. Untuk sementara dia frustasi, tapi dia tidak lemah, tidak kemudian menyerah. Sanherib mengirimkan utusan kepada Hizkia dengan pesan dan berisi ancaman. Janganlah Allahmu kau percaya itu memperdaya engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan kepada Raja Asyur. Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka? Ini sebuah kiriman ancaman yang dilakukan oleh Asyur kepada Yehuda dari Sanherib kepada Hizkia. Kali ini ketika mendengar ancaman itu yang dilakukan oleh Hizkia, dia datang pergi ke bait suci. Dia membentangkan surat itu di hadapan Tuhan yang bertakhta di atas kerubim. Sanherib dengan tajam menyerang pertahanan terkuat dari Hizkia, yaitu imannya kepada Allah. Daripada menyerah, Hizkia memohon kepada Allah untuk menunjukkan siapakah dirinya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkaulah Tuhan Allah. Ini adalah yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan ancaman dari pihak lain, dari orang lain, menyangkut iman kita. Kita harus datang pada Tuhan, meminta Tuhan turun tangan, menyatakan kebenaran Tuhan kepada kehidupan kita. Lalu kemudian peristiwa ini berlanjut menurut Sanherib sebagaimana yang dituliskan juga di dalam Kisah Para Raja-Raja. Dia merebut 66 kota berkubu mengepung Yerusalem dan membuat Hizkia dan orang Yahudi menjadi tawanan di Yerusalem dalam istananya bagaikan seorang burung di dalam sangkar. Namun meskipun dia sangat suka melakukan propaganda untuk menonjolkan dirinya, dia tidak pernah ada tulisan dan gambar yang menyatakan bahwa dia telah menaklukkan Yerusalem. Jadi walaupun Sanherib melakukan berbagai propaganda dengan tulisan-tulisan di waktu itu, tetapi tidak ada bukti bahwa dia pernah menaklukkan akan Yerusalem. Para ahli mengetahui bahwa meskipun kita tidak memiliki catatan Alkitab, kita akan dipaksa mengakui bahwa pasti telah terjadi mujizat. Fakta menyatakan bahwa Sanherib mengukir tembok kediamannya, istana tanpa tandingan dengan ukiran-ukiran, gambar-gambar yang jelas menceritakan keberhasilannya mengepung Lakis. Ini dilakukan sebagai alat untuk menyelamatkan wajahnya dari masa lalu. Namun dengan kasih karunia Allah, gambar-gambar itu justru sebaliknya telah mempertunjukkan Yerusalem. Sanherib tidak menceritakan akhir dari kisah tersebut. Namun Alkitab
menceritakannya. Jadi ini merupakan jawaban doa Hizkia kepada Tuhan. Hizkia bergantung kepada Tuhan, doa Hizkia dijawab, dan Asyur tidak dapat menaklukkan akan Yehuda. Ketika sakit kemudian Hizkia, namun dia memiliki banyak kekayaan. Apa yang terjadi di akhir daripada kisah Hizkia ini? Di dalam peristiwa Yesaya 38-39 terjadi sesudah Allah membebaskan Hizkia dari Sanherib. Dan meskipun pembebasan seperti yang digambarkan dalam Yesaya 37 belum terjadi, namun Yesaya 38 menunjukkan bahwa mereka masih menghadapi ancaman dari Asyur. Iblis bertekad membawa kematian kepada Hizkia, juga kehancuran Yerusalem pada saat yang sama. Jadi tidak diragukan lagi bahwa Hizkia sudah tidak ada lagi usahanya untuk melakukan reformasi akan berakhir, sehingga kejatuhan Yerusalem akan lebih mudah. Dengan menolak tanda-tanda yang ditawarkan oleh Allah, Ahaz telah mengambil tindakan yang menyebabkan terjadi permasalahan dengan Asyur, dan sekarang Hizkia menerima sebuah tanda, maka Allah menguatkan dia menghadapi krisis yang dibawa oleh ayahnya terhadap Yehuda. Namun dengan mundurnya bayangan petunjuk waktu yang dibuat oleh Ahaz, itu hanya memungkinkan dengan sebuah mujizat. Sekarang kita mengetahui mengapa Allah memilih tanda ini. Sama seperti kemudian hari dia menggunakan bintang di Bethlehem untuk menuntun orang-orang Majus dari timur, dia menggunakan matahari untuk membawa juga utusan dari Babel. Ini merupakan kesempatan istimewa bagi mereka yang mau belajar tentang Allah yang benar. Merodak Baladan di sepanjang karirnya mencoba untuk mendapatkan kemerdekaan dari Asyur. Dia membutuhkan sekutu yang kuat, dan ini menerangkan motivasinya mengapa dia meminta bertemu dengan Hizkia. Jika matahari itu sendiri tidak dapat bergeser atas permintaan Hizkia, apa yang dapat dilakukan terhadap Asyur? Jadi di sini kita melihat bagaimana Hizkia kehilangan kesempatan yang luar biasa untuk memuliakan Allah dan memperkenalkan dirinya, memperkenalkan Allah kepada bangsa Babel. Itu adalah sebuah akhir yang tragis daripada Hizkia. Namun dalam pelajaran ini kita dapat mengambil satu kesimpulan atau ringkasan bahwa sebagai tanggapan terhadap seruan bangsa Allah yang raja yang setia, Allah menyelamatkan umatnya dan menunjukkan siapa dia sebenarnya. Raja Israel yang maha kuasa, yang mengendalikan masa depan dunia. Bukan saja ia membinasakan orang yang hendak membinasakan umatnya, ia juga menyediakan kesempatan bagi yang lain yang tidak peduli meskipun sifat mereka mirip, yaitu Babel. Ia menuntun mereka menjadi umatnya. Sekali lagi saya sampaikan, ia juga menyediakan kesempatan bagi mereka, bagi yang lain, tidak peduli sekalipun sifat mereka mirip Babel, ia menuntun mereka untuk menjadi umat. Ini pelajaran bagi kita semua. Asyur mau menyerang Yehuda, Yehuda dengan Raja Hizkia, Asyur dengan Sanherib. Tuhan menyelamatkan akan Yehuda. Hizkia berdoa minta pertolongan Tuhan, Tuhan menyelamatkan Yehuda. Tuhan membinasakan Asyur, musuh dari umatnya. Sekarang ini pun kita sebagai umat Tuhan disampaikan di sini bahwa dia memberikan kesempatan kepada kita. Kalau kita mau bertobat bagaimana Hizkia, datang minta pertolongan Tuhan, Tuhan akan menumpas semua musuh-musuh kita. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati kita semua.